Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Mulyono, NPM 22350724, dari jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, angkatan 2022, kelas C, Universitas Siliwangi. Nah, di sini saya akan sedikit mengulas mengenai birokrasi, yang mana video ini dibuat dalam rangka pemenuhan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah birokrasi. Dalam penugasan tersebut, saya ataupun setiap mahasiswa dianjurkan untuk membuat video yang berhubungan dengan pengalaman dalam ranah birokrasi dan dihubungkan dengan beberapa macam ragam birokrasi seperti birokrasi Weberian ataupun birokrasi Hegelian ataupun ragam birokrasi yang lainnya. Nah, sebelumnya seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa birokrasi adalah sebuah sistem ataupun organisasi yang sangat efisien, yang mana di dalamnya memiliki tugas dan fungsi untuk menjalankan roda pemerintahan. Nah, yang menjalankannya adalah para birokrat ya disebutnya. Nah, di sini beberapa ragam birokrasi perlu diketahui bahwa salah satu ragam birokrasi adalah birokrasi Weberian, yang mana birokrasi Weberian ini mempunyai konsep-konsep dan tokohnya pun yang bernama Max Weber. Beliau menyatakan bahwa birokrasi adalah salah satu organisasi yang efisien yang di dalamnya mempunyai ciri-ciri adanya penugasan setiap bidangnya masing-masing, kemudian adanya hierarki dalam organisasi tersebut, kemudian ada aturan yang memang menentukan arah gerak dari birokrasi tersebut dan lain sebagainya. Nah, jika merujuk pada pernyataan birokrasi yang disampaikan oleh Max Weber, kita mengetahui bahwa sebuah birokrasi ataupun organisasi dalam birokrasi dan pemerintahan itu mempunyai hierarki yang jelas, kemudian penugasan dari setiap bidang-bidangnya, dan mempunyai aturan khusus yang menjadi acuan bagi arah gerak birokrasi tersebut. Maka banyak sekali organisasi yang sesuai dengan konsep Weberian yang disampaikan atau dinyatakan oleh Max Weber. Jadi singkatnya, birokrasi menurut Weberian ini bahwa birokrasi dalam pemerintahan itu mempunyai struktur yang jelas gitu. Adanya ketua, contohnya ada ketua, kemudian ada wakil, ada bidang-bidang yang lainnya, dan setiap struktur tersebut, mau ketua dan struktur yang lainnya, itu mempunyai tugas dan fungsi masing-masing dalam menjalankannya. Dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya itu tergantung pada aturan ataupun undang-undang yang mengatur birokrat dalam birokrasi tersebut. Nah, kita mengetahui bersama bahwa banyak sekali birokrasi yang ada di Indonesia. Ada birokrasi yang bergerak dalam ranah politik, kemudian ada birokrasi yang bergerak dalam ranah kesehatan, ada birokrasi yang bergerak dalam ranah sosial, kemudian ekonomi, bahkan dalam pertanian ataupun dalam ranah keamanan. Contoh dalam birokrasi yang berhubungan dengan keamanan ada kepolisian, kemudian dalam kesehatan ada dinas kesehatan, kemudian dalam ranah sosial ada dinas sosial, dalam ranah pendidikan ada dinas pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, pengalaman yang saya pernah rasakan dalam ranah birokrasi adalah berhubungan dengan birokrasi yang sifatnya bergerak dalam ranah keamanan, yaitu institusi kepolisian. Kita mengetahui bahwa di Indonesia ada institusi kepolisian yang bergerak dalam ranah keamanan yang memang mempunyai tingkatan-tingkatan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Ada tingkat pusat sampai tingkat daerah, kemudian dalam sistemnya pun mempunyai hierarki yang jelas gitu. Dan dalam penempatan pusat sampai daerah itu bisa dikatakan sebagai salah satu hierarki yang memang sesuai dengan pernyataan Weberian mengenai birokrasi ini.
Pada saat itu saya pernah membuat SIM, dan memang dalam aturan ataupun regulasi yang tertera dalam undang-undang bahwa pembuatan SIM itu dilayani oleh pihak kepolisian. Jadi siapa saja yang ingin membuat SIM itu wajib datang ke Kapolres ya, di kotanya masing-masing ataupun di tempat mereka sedang tinggal sekarang. Jadi tidak bergantung pada domisili di mana dia berasal. Pada saat itu saya membuat SIM di Polres Kota Banjar, yang mana itu bukan domisili saya, tapi saya bisa masuk ataupun membuat SIM di Polres Banjar tersebut. Nah, dalam proses pembuatan SIM di Polres Kota Banjar, saya menyadari bahwa hal tersebut merupakan salah satu pengalaman yang sesuai dengan pernyataan birokrasi menurut Max Weber, yang mana saya menemukan ciri-ciri birokrasi yang dinyatakan oleh Max Weber, seperti adanya hierarki dalam birokrasi tersebut, kemudian adanya tugas dan fungsi yang jelas terkait struktur ataupun bagian-bagian ataupun divisi dalam institusi kepolisian, kemudian aturan yang memang mengatur segala hal yang berhubungan dengan institusi kepolisian. Nah, di sini saya membuat SIM, kemudian ada proses-proses mekanisme yang perlu dilaksanakan dalam pembuatan SIM tersebut, dan memang setiap mekanismenya itu dilayani oleh beda-beda divisi. Ketika misalnya berhubungan dengan administrasi, mungkin saya masuk ke bidang administrasi. Kemudian ketika masuk dalam teknis pengecekan, saya masuk ke teknis pengetesan. Kemudian ada macam-macam gitu. Ada pengambilan, kemudian ada pemotretan untuk foto di SIM dan lain sebagainya. Nah, hal itu menunjukkan bahwa dalam birokrasi ataupun dalam institusi kepolisian ini, di samping mempunyai hierarki yang jelas, siapa yang menjadi Kapolres, kemudian siapa yang menjadi divisi-divisi di bawahnya, itu menunjukkan bahwa institusi kepolisian ini merupakan salah satu bentuk dari pemikiran birokrasi yang disampaikan oleh Max Weber. Nah, setelah dalam pengalaman tersebut pun saya menemukan bahwa dalam kepolisian memang benar adanya pembagian tugas, dan arah gerak polisi pun ditentukan dengan undang-undang yang tertera gitu dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ini merupakan salah satu pengalaman yang cukup berharga, karena di samping saya mendapatkan komparasi atau perbandingan dan mengkorelasikan teori-teori atau pemikiran-pemikiran dari para ahli, salah satu dari Max Weber, saya menemukan bahwa memang pemikiran ataupun birokrasi yang dinyatakan oleh Max Weber ini sangat relevan ataupun bisa dikatakan cocok dengan beberapa birokrasi ataupun tingkatan birokrasi yang ada di Indonesia. Saya bisa belajar mengenai teori-teori tersebut, kemudian bukan hanya mengetahui teori, tapi mampu menganalisis dan mengaplikasikan teori tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin pembahasan dari pengalaman kemudian teori birokrasi menurut Weberian sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan ataupun ada kesalahan kata ataupun ada pernyataan yang kurang sesuai, karena memang saya juga masih belajar. Mohon maaf dan mohon dimaklum oleh para penonton semuanya. Cukup sekian video dari saya. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Khudh ma sawada amal qadar. Ambil yang baiknya, tinggalkan yang buruknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.